Untuk memulai memasang irigasi tetes, maka kita memerlukan sambungan L, sambungan T, sambungan valve, kemudian tentunya adalah selang yang kita gunakan untuk melakukan irigasi tetes. Selang ini adalah tergolong unik, dia sudah mempunyai lubang yang dimana lubang tersebut dikatakan bahwa dia adalah mempunyai anti tertutup. Untuk sambungan, teman-teman bisa memilih yang tanpa lubang. Pada kesempatan ini saya memilih yang tanpa drip, tapi tergantung kebutuhan teman-teman. Pada sambungan ini ketika memilih yang drip, maka dipersilahkan saja. Ya, seperti ini. Kemudian setelah kita pasang di sumber air, sambungan valve, kita sambung kembali dengan sambungan yang telah kita siapkan tadi, yaitu dari pipa drip atau selang drip. Kebetulan selang drip ini adalah selang drip strip ya. Ya, berikutnya kita lanjutkan untuk pemasangan T. Dan kita lanjutkan kembali dengan pemasangan sambungan ke L. Ya, caranya cukup mudah teman-teman, yaitu tinggal memasukkan saja selang drip ya ke dalam sambungan L atau sambungan T. Kita masukkan sampai batas maksimal yang tersedia, kemudian tinggal kita putar dan ini sudah otomatis langsung anti bocor teman-teman. Untuk sisi sebelahnya juga kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan selang, kemudian tinggal kita putar. Kembali kita pasang T, karena saya pada satu bedeng ini saya akan memasang 2 jalur. Setelah siap semua, maka kita siapkan selang drip yang panjang dan nantinya akan kita potong, yaitu sepanjang bedengan yang perlu kita tetesi dengan irigasi tetes. Di ujungnya jangan lupa disisakan beberapa, nanti akan kita gunakan untuk penutup. Sama langkahnya, tinggal kita masukkan saja. Cuman yang menjadi catatan adalah di mana yang ada lubang tetesan, di sanalah kita hadapkan. Jadi lubang-lubang tetesan tentunya dalam selang ini adalah menghadap ke bawah. Kita masukkan dan kita rapatkan seperti ini. Untuk di bagian ujung ya, kita tinggal melakukan hal seperti ini, tinggal dilipat ya, kemudian ditekuk sedikit dan langsung dimasukkan sisa-sisa potongan dari selang drip tadi. Ya, cukup demikian saja. Ya, kenapa ini cuman kita perlakukan begini teman-teman ya? Karena nanti kotoran itu akan otomatis mengumpul di belakang. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan flushing atau pembersihan, tutupnya ini akan sangat mudah dibuka kembali dan ditutup kembali.
Nah, beginilah penampakan irigasi tetes ini dengan air dengan tekanan yang sangat minimal. Dengan menggunakan selang ini bisa menetes dengan baik, teman-teman, dan merata. Teman-teman bisa melakukan bukan hanya ke tanaman vanili ya, tapi semua tanaman keras, kemudian tanaman perkebunan, tanaman pangan, tanaman hortikultura bisa menggunakan ini. Berikutnya kita akan informasikan tentang penggunaan sprinkle. Berikut ini adalah sprinkle untuk 360 derajat. Ini adalah input di mana masuknya air dan output keluarnya air ada di sebelah sini yang berwarna putih. Ini ukurannya adalah setengah dim. Kita tinggal menancapkan aja pada paralon ya, tanpa memberikan TBA karena di sini sudah terdapat karet ya, di mana karet ini akan mencegah dari kebocoran air yang kita salurkan. Kita mulai dari bagian atas ya. Di bagian atas ini adalah untuk mengatur besar kecilnya atau jauh tidaknya air yang kita semprotkan. Bisa langsung kita putar seperti ini ya. Ya, atau bisa dengan menggunakan tombol yang ada di sini, kita pencet dan kemudian baru kita putar untuk mengatur seperti itu. Ya, saya ulangi ya. Ini adalah untuk mempermudah. Jadi kita pencet terus kemudian kita putar. Ya, kita sesuaikan jauh tidaknya yang kita perlukan. Yang berwarna kuning ini berguna untuk memecah air sekaligus untuk membuat alat ini bisa berputar secara otomatis dengan sistem palu ya. Jadi dia akan memalu berkali-kali sehingga dia berputar. Yang berikut ini adalah mur. Ini juga digunakan untuk memecah air ya, yang tersemprot dari dalam output. Yang terakhir, untuk mengatur derajat arah daripada semprotan, maka kita bisa mengatur dengan mengadjust ya alat di bawah ini ya. Seperti ini contohnya. Ya, jadi ketika kita adjust maka dia akan menghalangi besi atau kawat yang tersedia di bawah tersebut untuk tidak bisa lewat dan akhirnya dia menoleh kembali ke arah yang berlawanan. Ya, ini adalah kebetulan sudut 90 derajat. Kita juga bisa mengatur sudut tersebut ya 180 derajat seperti ini. Ya. Atau kita juga bisa mengaturnya 360 derajat. Caranya adalah kawat ini tinggal kita naikkan ke atas sehingga tidak berbenturan dengan penghentinya ya, dan bisa berputar akhirnya 360 derajat. Itu adalah bagian-bagian dari sprinkle ini. Untuk cara memasangnya tinggal mudah saja. Kita siapkan sumber air dan kita tancapkan seperti ini. Kita menggunakan eldrat dalam ya, tanpa menggunakan TBA. Kita kencangi lagi. Nah, ketika kita masukkan sumber air, maka
akan terjadi seperti ini ya. Ini adalah setelan untuk 90 derajat ya, setelan untuk 90 derajat seperti ini. Dan ketika disetel untuk tanaman kita bisa seperti ini, dan dia bisa mencapai diameter arah yang diairi ya. Ini saya menggunakan pipa atau tekanan dari air PDAM saja tanpa menggunakan sanyo atau tanpa menggunakan pompa air ya. Ini bisa sekitar 15 meter diameter yang bisa disiram. Berikutnya kita juga bisa menggunakan alat ini ya, yang lebih sederhana lagi, tetapi ini adalah tidak ada adjustmentnya, tidak bisa kita arahkan 90 derajat atau yang lebih kecil ya. Dia hanya bisa mengairi 360 derajatnya seperti ini ketika airnya dialirkan. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang menggunakan alat ini maka yang terjadi adalah seperti hujan yang merata ya. Dan ini bisa juga sampai 15 meter diameter daripada yang bisa diairi, yaitu dengan menggunakan tekanan PDAM saja.